rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini tentunya menjelang fase open mainnet ya. Sebelum kita memasuki fase open mainnet, tentu di sini kita harus menyelesaikan event hackathon ya rekan-rekan, untuk menunjang daripada aplikasi ekologi dan juga menunjang utilitas dan juga menunjang ekosistem daripada project Pi Network itu sendiri ya. Jadi kalau kita boleh simpulkan, di sini aplikasi ekologi yang terdaftar dengan SDK Pi ya, yang sedang dilamar oleh ribuan para pionir-pionir semuanya ya, untuk bisa mendaftarkan semacam aplikasi ekologi mereka agar bisa terhubung ke dalam SDK mainnet Pi Network ya. Nah, tentu di situ bisa menjadi semacam nyawanya daripada project Pi Network itu sendiri ya rekan-rekan, alih-alih kita hanya fokus pada listing di bursa ya. Inti daripada project itu sendiri ya, atau project Pi Network, memang yang ada di ekologi di sini ya rekan-rekan, atau mengembangkan ekosistemnya ya. Karena di sini kita sudah memiliki lebih dari 35 juta pionir atau lebih dari 40 juta orang atau manusia nyata ya, yang teridentifikasi melalui sistem KYC massal nantinya ya rekan-rekan. Dan orang sebanyak itu atau pionir sebanyak itu merupakan salah satu bentuk kekuatan daripada Pi Network itu sendiri, atau bentuk utilitas, atau bisa dijadikan bentuk target market ya rekan-rekan, yang sangat luas sekali ya. Nah, untuk itu kita perlu mengembangkan semacam aplikasi ekologi dari segala sisi ya, dari segala sumber kehidupan ini ya rekan-rekan. Di antaranya itu memang kita bisa menjual melalui berbagai kategori ya, bisa kesehatan dan juga bisa teknologi, bisa hiburan dan lain-lain ya, yang akan disodorkan melalui aplikasi ekologi itu. Dan kalau sudah terhubung dengan mainnet SDK Pi Network, tentu bisa dibayar dengan menggunakan koin Pi rekan-rekan semuanya ya, yang rekan-rekan tambang itu. Dan itu adalah fungsi daripada koin Pi yang rekan-rekan tambang itu ya. Nah, jadi di sini memang untuk pembayaran dalam aplikasi ekologi nantinya. Kemudian sebelum sampai kita kepada fase yang ditunggu-tunggu atau fase terakhir atau fase open mainnet ya, di sini tentunya harus mempersiapkan aplikasi ekologi dengan matang dan agar bisa digunakan setelah mainnet ya. Jadi mumpung masih belum mainnet terbuka, di sini masih mainnet tertutup ya, mainnet dalam komunitasnya saja. Di sini fungsinya memang untuk mengembangkan aplikasi ekologi ya, dan juga untuk mengetes ya rekan-rekan sebelum nanti benar-benar fix ya. Kemudian di sini ada semacam informasi yang cukup mantap sekali dari Twitter Pi Mall ya rekan-rekan, dan di sini adalah Mall GCV ya, atau Mall 314.000 dolar ya. Ini ada di negara Cina. Yang mana di sini informasinya adalah pejabat tersebut telah meninjau semua proposal untuk berpartisipasi dalam maraton ya, atau dalam hackathon yang kedua. Kemudian di sini memilih hot, lalu bisa mencari mall ini ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan bisa memilih untuk yang hot ya, atau yang trending ya rekan-rekan, di dalam aplikasi Pi Browser ya, untuk mengecek daripada Mall GCV ini ya, untuk menemukan proposal ini. Saat ini tidak terbuka untuk pemungutan suara ya, dan jangan lupa untuk memilih kami pada waktu itu. Nah, artinya di sini memang Pi Mall ini ya rekan-rekan, atau Mall GCV ini juga ikut mendaftar dalam proposal hackathon ya. Siapa tahu nanti bisa memenangkan hackathon dan kita bisa berbelanja dengan harga yang sangat murah sekali ya, dengan menggunakan koin Pi kita. Tentu di sini harus terseleksi oleh core team ya rekan-rekan. Ketika core team nanti meninjau dan menyetujuinya dan bisa terhubung dengan SDK mainnet secara resmi, tentu mall ini akan bisa menjadi kebanggaan oleh para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia ya. Dan ini memang mall yang mendukung daripada nilai konsensus, yaitu 1 Pi 314.000 dolar atau 4 miliar rupiah ya rekan-rekan. Nah, di sini sangat mantap sekali ya. Dan di sini saya pribadi ya rekan-rekan. Jadi saya pribadi di sini memang bukan semacam mendukung penuh dalam nilai GCV ya, dan juga bukan anti GCV ya rekan-rekan. Dan di sini saya pribadi hanya menyampaikan berbagai informasi demi informasi yang ada ya, terkait dengan project Pi Network itu sendiri ya rekan-rekan. Dan saya memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak core team ya. Dan kalau memang GCV realistis, GCV nyata, dan GCV itu bisa dilistingkan, tentu akan sangat senang sekali ya. Dan meskipun terlepas dari hal GCV tersebut ya rekan-rekan, apakah nanti Pi Network listing 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar, 1000 dolar ya, menurut saya pribadi, nah di situ sudah memiliki nilai yang sangat tinggi sekali sebagai cryptocurrency yang baru listing ya rekan-rekan. Yang pasti di sini memang harus dikuatkan ekosistemnya,
Yang pasti di sini juga kita bisa melihat nanti ketika memang open mainnet harga realistisnya itu berapa ya. Nah, untuk harga GCV sendiri memang saya bukan anti GCV, dan saya juga ikut mendukung GCV dan juga mendukung Core Team ya rekan-rekan. Jadi kalaupun tidak sampai harga GCV ya tidak menjadi masalah ya. $300 itu artinya sama dengan 4,5 juta atau 5 juta rupiah satu koin Pi, ya itu cukup lumayan ya. Kemudian nanti akan naik dengan sendirinya, bisa sesuai dengan supply and demand atau bisa sesuai dengan pergerakan ekosistem yang ada ya. Maka dari itu koin Pi rekan-rekan memang sangat berguna, memang sangat berharga di masa yang akan datang. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam aplikasi Pi Browser kita dan kita masuk dalam Pi Brainstorm ya rekan-rekan atau Pi Brainstorm. Nah, di sini nanti akan kita cek ya rekan-rekan bersama-sama tentang MOL $314.000 itu ya. Nah, di sini ada proposal 2023, kemudian di sini ada random dan keterangannya tadi pilih yang hot ya rekan-rekan, atau yang hot sedang panas-panasnya ya, karena di sini harganya sangat panas ya rekan-rekan. Kalau kita bahas harga yang panas di sini mungkin banyak sekali para pionir yang juga ikut merasakan kepanasan. Nah, di sini kita sudah sampai pada ini rekan-rekan dalam fitur yang hot ya, atau fitur yang trending atau sedang ramai dibincangkan oleh orang. Nah, di sini antaranya ada quality engineering for Pi ecosystem ya. Kemudian di sini juga ada Taiwan Pi Group. Nah, di sini memang untuk komunitas daripada Pi Network tersebar dari berbagai macam negara yang ada ya, bahkan juga ada di Eropa seperti Pi Network Perancis, Spanyol dan lain-lain, dan juga Pi Network Amerika, Pi Network Cina, dan Pi Network Indonesia ya. Mereka mendirikan semacam komunitasnya mereka masing-masing ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan, sesuai dengan komunitasnya. Kemudian di sini juga ada API for Pi Payment, kemudian ada PayPal. Nah, di sini PayPal ini juga cukup mantap ya. Kemudian juga ada PNFT. Untuk PNFT saya rasa di sini bersifat semacam untuk gambar-gambar ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada Logistic Network ya. Dan kita coba scroll, kita cari yang, nah di sini rekan-rekan ketemu ya. Nah, ini adalah GCV MOL $314.000 ya, sudah terdaftar di dalam Brainstorm. Kemudian kita coba cek ya. Di sini keterangannya sebagai berikut ini rekan-rekan, masuk dalam kategori proposal 2023, kategori Pi Marketplace. Nah, di sini MOL GCV ya, Hackathon 2023. Kemudian di sini Project Brainstorm, ada URL-nya ya rekan-rekan. Linknya ada Pi Brainstorm Pi Project ya. Nah, kemudian di sini rekan-rekan juga bisa untuk join dalam tim ini ya. Kemudian di sini disukai 47 ya rekan-rekan. Nah, di sini mungkin cukup sedikit sekali ya. Nah, semoga saja di sini mallnya bisa menang ya rekan-rekan. Nah, di sini kalau kita lihat Red Mall ya, di sini dalam bentuk bahasa Cina ya rekan-rekan, dan juga dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, di sini ada keterangan yang saya rasa cukup panjang sekali ya. Di sini ada sekitar 8 ya rekan-rekan, ada 8 poin ya yang ada di sini. Nah, mungkin kita bisa coba untuk melakukan terjemahan ya untuk membahas yang ada di sini. Oke rekan-rekan, dan di sini tampilannya seperti berikut ini ya. Kalau kita terjemahkan, di sini ada barter MOL GCV. Kemudian di sini ada keterangan ya. Menurut kehebatan jaringan Pi, jadikan Pi mencerminkan nilai yang terbaik ya. Dan di sini ada keterangan 314.000 barter MOL GCV adalah mode campuran B2C Mall ya rekan-rekan, yang merupakan platform yang memungkinkan untuk pedagang GCV. Ini bertujuan untuk membuat semua data barter nyata GCV hadir di dalam rantai blockchain Pi Network. Kami berharap lebih banyak orang akan merasakan kehebatan jaringan Pi kami melalui data barter nyata dengan nilai GCV ya dalam rantai yang dihasilkan oleh mall kami, sehingga Pi dapat mencerminkan nilai yang lebih baik ya. Meskipun Pi saat ini hanya 1 poin, kami sangat yakin bahwa ketika semakin banyak pedagang GCV bergabung dalam pemberdayaan masa depan, nah di sini Pi pasti akan menciptakan tujuan yang besar ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga disebutkan kami memiliki teknis full stack dengan lebih dari 15 tahun pembangunan, pengalaman operator dengan lebih dari 15 tahun pengalaman internet, dan dari saja antusias pedagang layanan pengguna untuk memastikan bahwa Anda mandiri dan bebas dari rasa khawatir setiap berbelanja dan purna jual di dalam mall ini ya rekan-rekan. Nah, ini sangat mantap sekali ya, progres yang sangat tegas sekali daripada mall GCV ini yang ingin memberikan nilai nyata pada GCV ya dalam mall ini. Di masa depan ketika mall berkembang, akan ada toko milik sendiri, barang milik sendiri, barter global. Tentu Pi
tentu saja lebih banyak ekologi Pi. Kemudian di sini juga disebutkan fungsi mall. Yang pertama di sini sistem bahasa terjemahan multibahasa. Jadi nanti di sini mall ini akan memiliki multibahasa. Kemudian di sini yang kedua ada pedagang sistem obrolan waktu nyata, hubungi pembeli, pembeli hubungi pedagang, penyelesaian masalah bebas hambatan. Nah, ini adalah fungsi yang kedua dalam fitur mall GCV ini ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga untuk yang nomor 3 sistem pengiriman pelacakan logistik otomatis. 7 hari setelah penandatanganan, sistem secara otomatis mengkonfirmasi penerimaan. Jadi di sini untuk sistem pengirimannya juga sangat jelas atau sudah dijelaskan. Kemudian yang nomor 4 di sini ada sistem pengembalian dana, mengajukan pengembalian dana ya. Sistem secara otomatis menyetujui pengembalian dana 3 hari setelah aplikasi. Kemudian yang nomor 5 di sini sistem Pi, pedagang dapat menyebutkan dompet Pi atau sebutkan saldo mall untuk refund ya, atau pembeli juga bisa berlaku. Nah, kemudian di sini sangat jelas sekali ya rekan-rekan. Jadi di sini adalah fitur-fitur yang ada dalam mall ini atau mall GCV yang sedang dikembangkan. Di sini ada 8 fitur ya rekan-rekan. Kemudian yang nomor 6 di sini ada sistem pembayaran saldo ya, dan di sini gunakan pembayaran saldo untuk membeli barang. Nah, ini tidak ada biaya penanganan untuk pembayaran dan saldo dapat langsung digunakan untuk penarikan kembali ke dalam dompet Pi ya. Jadi tidak ada semacam gas fee ya rekan-rekan. Kemudian yang nomor 7 di sini sistem isi ulang saldo Anda bisa isi ulang Pi ke saldo mall. Kemudian tidak perlu beberapa biaya untuk membeli barang dengan saldo ya. Nah, ini sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Jadi kita bisa mengisi saldo kita dalam saldo Mainnet ya untuk aplikasi ini rekan-rekan. Ini hampir sama dengan aplikasi Pitogo kemarin yang sudah saya bahas ya. Kemudian yang nomor 8 di sini sistem penanaman rumput dengan fungsi video ya, dengan karya grafis. Nah, mungkin di sini sudah dijelaskan bermacam fitur-fitur dari mall GCV ini rekan-rekan. Yang pasti intinya ini memang sedang diajukan ya, apakah nanti disetujui oleh Kortim atau tidak. Yang pasti di sini sedang diajukan ya rekan-rekan. Dan kita tinggal tunggu hasilnya saja. Nah, kemudian di sini kalau nanti realistis ya, kita mungkin ini bisa memenangkan hackathon atau setidaknya di sini bisa mendapatkan rekomendasi dari Kortim. Tentu saja di sini kita bisa melakukan semacam belanja dengan menggunakan koin Pi kita dengan harga GCV secara nyata ya. Ini memang seperti ini ya rekan-rekan informasinya ya, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya. Berikan tanggapan daripada pionir semuanya ya tentang hal ini ya, bisa tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.